92,5 Maestro FM House with the Sound. Halo untuk Anda semua Sobat Maestro, apa kabar? Selamat menikmati hari yang baru ya. Di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Seperti biasa saya akan hadirkan perbincangan yang seru banget, kurang lebih di beberapa menit ke depan. Dan untuk Anda semua Sobat Maestro boleh stay tune bersama dengan saya karena perbincangannya sangat seru. Di studio sudah hadir rekan-rekan dari Wanita Bijak. Nah, pastinya mereka akan mengundang untuk kita semua bisa mendapatkan satu satu pandangan yang baru juga gitu kan. Makanya pagi hari ini kita akan sharing-sharing gitu ya bersama dengan mereka. Nah, boleh perkenalan dulu dong, sudah ada siapa saja ini di studio, sudah ramai sekali. Silahkan mau dikomando sama siapa? Ayo Bu. Kita yel dulu aja kan. Boleh yel dulu ya untuk semangat dulu ya. Iya, ini mereka punya yel yang nantinya kalau Sobat Maestro ikutan juga pasti bisa ya. Ini yel wajib gitu loh setiap mereka ada pertemuan-pertemuan. Iya, boleh. Let's go. Baiklah. Wanita bijak. Wow. Apakah ibu-ibu luar biasa? Yes. Sudah. Jadi ibu-ibu di luar sana yang memang luar biasa juga, ayo ikuti perbincangan saya karena ini akan seru sekali. Mungkin boleh perkenalan dulu pagi hari ini ada siapa saja perwakilan dari Wanita Bijak? Ya, perkenalkan saya Chandra dari Cimahi. Halo, selamat pagi Bu Chandra. Berikutnya Ya, saya Feby ya dari Cimahi juga. Oke, thank you Bu Feby. Saya Yeni dari Cimahi juga. Oke. Saya Fang dari mana aja. Standby ya dari mana aja ya. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol seputar camp Wanita Bijak yang rutin diadakan dan yang sekarang udah yang keberapa itu ya? Kalau Ci. kalau untuk Cimahi ya sekarang yang ketiga. Cimahi yang ketiga ya, sudah mulai juga. Berarti setelah pandemi ya Bu ya sebenarnya ya? Atau sebelumnya? Terakhir kami 2014. Oh, di 2014. Oh, jaraknya lumayan ini ya, tapi sudah ketiga begitu ya, mau dirutinkan kembali. Nah, mungkin ada pertanyaan dari semua Sobat Maestro yang bergabung. Apa sih camp Wanita Bijak begitu ya? Nah, kita boleh perkenalkan lagi ya tentang camp Wanita Bijak sendiri, sejak kapan ada dan sampai sekarang kegiatan-kegiatannya seperti apa? Silahkan. Boleh coba Fang. Iya, ya kalau boleh di-review lagi gitu ya. Wanita Bijak itu adalah satu wadah yang mewadahi para wanita yang diikut sertakan di camp ini sehingga dirinya sendiri menemukan keunikan seorang wanita sehingga dia bisa berfungsi dan menjadi teladan. Ya, Wanita Bijak ini sendiri sekarang udah berupa satu yayasan. Jadi awalnya tuh ada 3 orang ibu yang tergerak hatinya di tahun sekitar 2005. Oke. Itu mulainya. Nah, dari situ mereka berkomitmen mengadakan acara camp ini dan itu berlanjut sampai saat ini. Dan itu tuh Wanita Bijak tuh bukan cuman di Bandung, Jakarta, tapi hampir di setiap kota besar di Indonesia bahkan di luar negeri. Gitu. Jadi memang itu satu wadah yang mewadahi setiap wanita yang ingin dirinya berubah untuk lebih baik ya, seperti yang Tuhan mau. Dan itu segmennya tuh ada dari yang youth-nya, ada yang dari single dan ada dari ibu. Oh, jadi sudah ada di ini juga ya, sesuai kebutuhan ya. Iya, bahkan sekarang ada yang baru lagi WB Wanita Bijak untuk janda. Jadi yang sudah single pernah mom. menikah Iya, ya. gitu. Seperti Oke, itu. nah jadi seru banget ya untuk Anda para ibu gitu. Ini memang khusus untuk kaum ibu, tapi tadi ada juga ya untuk yang lainnya juga ya. Bahkan nanti akan dibuka juga untuk yang janda yang pernah menikah, yang sudah menikah gitu, yang sekarang single mom juga itu nanti akan ada juga. Dan yang pagi hari ini mungkin akan kita bahas sebenarnya kenapa sih akhirnya Wanita Bijak itu jadi rutin gitu ya. Setiap tahunnya kan pasti ada ya, walaupun waktunya mungkin berbeda-beda ya Ci ya, tapi setiap tahun pasti ada dan selalu mempersiapkan materi-materi yang selalu di-upgrade juga. Ada modul ya, ada modul-modulnya dan setelah itu juga tidak dilepas. Sebenarnya mungkin bisa ceritakan gitu, sebenarnya ada tantangan apa atau isu apa sih yang selalu dihadapi para wanita, para ibu khususnya, para istri lah ya, ibu dan istri ini yang hari ini fokus kita bahas itu seperti apa? Mungkin nanti dari masing-masing bisa ceritakan juga, silahkan Ci. Jadi isunya itu kalau wanita tuh sebenarnya banyak sebenarnya yang ada di dalamnya tuh yang bisa jadi pemicu
apa ya, bukan masalah, apa ya, Godaan. godaan. Jadi kita sebagai wanita tuh banyak tantangannya ya. Oke. Sebagai wanita tuh bagaimana kita membawa diri, terus sebagai istri bagaimana kita bersikap sama suami, bagaimana kita menjadi seorang ibu buat anak-anak kita, Iya. bagaimana kita berada di lingkungan sosial kita. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kita bahas gitu di camp itu gitu ya. Bagaimana di camp itu bisa membentuk kita sebagai pribadi, seorang wanita untuk lebih baik lagi ke depannya. Tapi kadang-kadang, nah inilah kasusnya yang dihadapi banyak teman-teman yang di sini juga, teman-teman yang di luar sana kalau diajak camp merasa saya sih baik-baik aja, saya nggak ada isu apa-apa gitu, Ya, saya ya, merasa udah oke kok gitu. Padahal itu juga yang dulu saya alamin gitu ya. Saya juga merasa mau ngapain sih ikut, dari saya sendiri nggak ada apa-apa. Tapi ternyata setelah saya ikut, ternyata pribadi saya juga di dalamnya masih banyak yang perlu ditambah gitu, masih banyak yang perlu dibenerin. Ya. Buat saya pribadi ya, sebelum saya melangkah untuk hubungan ke suami dan ke anak-anak dan ke lingkungan sekitar gitu. Jadi buat saya camp ini membentuk diri kita dulu secara pribadi. Nah, isu itu sebenarnya yang mau diangkat di awal sesi-sesi di awal camp itu. Begitu. Dah, jadi seru sekali ya karena materi-materi yang dibagikan juga akan seperti apa ya, itu tadi bisa mengupgrade diri juga ya, kayak Cifampang ya. Nah, mungkin dari Ibu Chandra seperti apa sih melihat semua materi-materi yang ada di Wanita Bijak ini memang diperlukan gitu ya untuk memperlengkapi seorang ibu dan istri, kalau menurut Ibu Chandra? Ya, menurut pengalaman saya itu ya, biasanya wanita itu beranjak daripada dia merasa dirinya tidak berharga karena gender wanita seperti itu. Nah, saya mengikuti Wanita Bijak ini, saya menemukan akhirnya bahwa saya berharga di mata Tuhan gitu. Dan Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup saya. Tuhan menciptakan saya nggak asal-asal aja gitu loh, tapi juga bisa untuk menolong banyak orang, bisa untuk memulihkan banyak ibu, bisa untuk juga menjangkau anak-anak yang terluka, yang punya hubungan tidak baik dengan orang tuanya. Jadi saya bersyukur melalui Wanita Bijak ini ya, Tuhan menolong saya untuk punya hatinya Tuhan, menolong banyak anak-anak yang bisa dipulihkan, punya hubungan baik lagi dengan para orang tua. Dan orang tua juga yang tadinya mungkin klasik ya tugasnya hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi mungkin mereka lebih lagi bisa untuk membawa anak-anak mendapatkan apa tujuannya Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Itu sih. Oke, nah itu dari pandangan Ibu Chandra sendiri. Kalau Ibu Chandra ikut sejak kapan tuh waktu yang pertama? 2013 ya. 2013 ya waktu itu ya. Terus waktu itu ikutnya karena apa tuh? Diajakin atau kan banyak juga yang merasa kalau diajak gitu nggak ada, jarang mungkin ya yang tiba-tiba oh ada ini terus langsung pengen, itu kayaknya mungkin jarang gitu. Rata-rata pada mungkin datangnya karena butuh teman komunitas gitu ya untuk bisa cerita karena ada sesuatu yang sedang dihadapi. Kalau Bu Chandra sendiri waktu itu ikut temen? Enggak. Waktu itu kan sering sekali terdengar wanita bijak gitu ya. Terus pengen tahu kayak apa sih gitu. Dan kebetulan saya orangnya senang belajar gitu. Kita kan sepanjang hidup kayaknya harus belajar terus ya untuk berubah gitu. Namanya proses belajar berubah kan gitu. Jadi kalau belajar firman Tuhan kan di mana aja bisa. Yang penting kan firman Tuhan ya. Bukan hanya dari gereja saja, tapi kalau kita semakin diperlengkapi, kenapa tidak gitu. Jadi pengen tahu, pengen belajar, ikut WB. Oke, jadi belajar terus ya, Ya, memang jadi bukan selalu. karena ada masalah atau apa seperti kayak Fang tadi ya gitu. Itu sih. Nah itu kalau dari Ibu Chandra. Kalau Ibu Feby boleh dong sharing-sharing juga nih ya, karena biasanya kalau ibu-ibu wanita lah kebanyakan ya itu kalau abis mendengar oh ternyata saya nggak sendirian ya, ternyata gitu kan, banyak yang seperti itu baru akhirnya membuka diri gitu ya untuk mau belajar, untuk mau mengupgrade diri. Kalau Ibu Feby sendiri waktu itu akhirnya bergabung di komunitas Wanita Bijak karena apa Bu?
Ya sama ya, pada rata-rata saya itu bergabung 2012. Di 2012 Ya, ya. mungkin Lebih sedikit duluan ya. pemaksaan ada sedikit gitu ya dari Ibu Rohani gitu ya. Oh, Awalnya, aduh Tete saya udah baik-baik disuruh. aja kok, saya sudah pelayanan kok. Emang harus seperti apa lagi gitu kan? Iya. Cuma akhirnya penasaran juga, ayolah ikut gitu kan. Kemudian, oh bolehlah gitu kan. Akhirnya karena dengan kepenasaran saya gitu, seperti apa sih yang dibahas gitu ya, sampai segitu kelihatan heboh gitu maksudnya. Nah akhirnya terjun ke dalam, wow, ternyata ada hal-hal yang mungkin saya merasa saya sudah benar gitu, ya dibukakan kembali gitu ya. Akhirnya oh ya boleh menyadari gitu, setelah pemahaman kita kan, oh saya baik, saya sudah jadi istri yang baik mungkin, saya sudah melayani mungkin gitu. Ternyata emang ada hal-hal dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari itu perlu dirubah gitu, perlu di-upgrade juga gitu kan, supaya ya kita bukan hanya sekedar menjadi berbicara kepada orang lain, tapi kita juga boleh menjadi dampak gitu. Hanya bukan dengan perkataan, tetapi dengan sikap kita, perilaku kita, orang juga pun bisa melihat gitu. Dan yaitu kita juga bisa menjadi teladan ya bagi teman-teman, bagi ibu-ibu di luar sana yang ya kan, hanya orang kan terkadang itu hanya melihat kamu hanya banyak ngomong gitu kan, tapi tindakan kamu tidak sesuai gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ya banyak sekali yang dirubahkan. Oke, nah itu kesaksian juga dari Ibu Feby ya, Bu Feby ya, ikut dari 2012 kemudian langsung ikut juga menjadi pendamping ya untuk setiap wanita bijak gitu. Makanya pagi hari ini sharing juga sama kita. Dan untuk Anda semuanya yang tertarik ya nanti untuk ikutan yang terdekatnya kapan sih, nanti akan saya informasikan ya setelah ngobrol-ngobrol dulu. Nah Ibu Yeni, kalau Ibu Yeni sendiri bergabungnya dari kapan Bu? Saya sama bareng sama Bu Chandra 2013. Oh di 2013 ya. Waktu itu di in-house Gamaliel ya, GKI Anugerah. Waktu itu sih sebenarnya sebelumnya suami diajak Pria Sejati sama temennya. Terus karena camp Pria Sejati kan berdampingan dengan wanita bijak gitu. Jadi dia tuh menyarankan saya ikut. Suami waktu itu ikut 2008. Wow, menyarankan udah ikut, lama ya. saya baru ikut 2013 gitu ya. Sebenarnya awalnya juga sama sih gitu. Mungkin saya latar belakang broken home gitu mungkin, tapi saya merasa rumah tangga saya baik-baik saja gitu, nggak ada masalah buat apa gitu. Tapi ternyata setelah masuk kebuka semua bahwa saya tuh merasa bahwa diri saya tuh tidak berharga. Tapi di sini dinyatakan bahwa saya tuh berharga di mata Tuhan. Terus saya juga orangnya nggak berani. Kadang-kadang saya milihnya dengan zona nyaman gitu, nggak mau keluar dengan zona nyaman saya. Tapi di sini saya terus belajar, ditempa, diberi sharing-sharing yang membangun dari teman-teman komunitas di sini gitu. Dan puji Tuhan tambah lama ada perubahan dan bisa lebih berani untuk keluar dari zona nyaman sedikit demi sedikit. Gitu aja sih yang saya dapat. Wow, sudah dari masing-masing ya jadinya. Karena di sini juga kalau misalnya lagi cerita-cerita biasanya kan pasti takutnya nanti bocor nggak sih gitu ya. Ini selalu yang kita bahas setiap kita akan ada sesi talk show, bahwa semuanya juga akan ini ya di antara mereka saja, bukan untuk bukan cerita yang untuk diceritain lagi gitu ya untuk semuanya, tapi justru dikasih kekuatan, dikasih solusi, atau mungkin nanti dikasih satu pandangan supaya menemukan jalan keluar dari masalah-masalah. Jadi nggak usah takut ya untuk Anda semua Sobat Maestro, walaupun mungkin buat Anda nantinya adalah komunitas yang baru, bagaimana bisa open terbuka. Nah ikutan dulu pokoknya untuk camp wanita bijak yang terdekat kapan, boleh diinformasikan? Ya, ini yang terdekat kita akan mengadakan camp WB Akademi Cimahi. Ini onsite ya di gereja Sidang Jemaat Allah, Jalan Gatot Subroto Cimahi nomor 18, tanggal 30 April sampai 2 Mei 2024, pukul 8 sampai pukul 1 siang. Dan wisudanya di 3 Mei 2024. Untuk biaya campnya 300.000, bisa transfer ke BCA Kumala Anjani, nomor rekening 016 007 6364. Dan kalau mau pendaftaran bisa via WA ke Ibu Chandra
Nomornya 0818 895 701 atau ke Yeni 0821 1547 5894. Oke, Cifangfang, apa yang berbeda dari camp-camp yang sebelumnya gitu? Kalau dulu kan sempat ya, saya juga kalau misalkan lagi talk show ada yang sempat menginap gitu ya, ada yang memang cuma full day 1 hari saja, ada yang 2 hari saja. Ini dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei. Kalau yang sekarang apa yang berbeda dengan camp-camp WB yang sebelumnya, Ci? Nah, nanti itu bisa nanti ada yang jelasin. Jadi sebenarnya camp wanita bijak itu sebenarnya sama aja. Tapi kalau dulu itu menginap, udah berapa tahun ke belakang ya nggak nginep tuh karena kita mengingat ada ibu-ibu yang ikut tapi anaknya masih kecil kan nggak bisa ditinggal ya. Jadi kebanyakan sekarang udah mungkin 5 tahun ke belakang tuh udah jarang banget ada yang nginep. Semuanya onsite di satu tempat dan kita diadakannya dari pagi sampai siang. Jadi buat ibu-ibu yang masih nganter jemput anaknya, jadi di saat udah nganter, nah ikutlah camp ini. Nanti siang jam 1 udah waktunya jemput, udah bisa. Jadi nggak akan mengganggu lah ya aktivitas para ibu gitu untuk kan. yang antar jemput ya. Toh waktunya juga cuma 3 hari gitu ya. Sama wisuda ini biasanya di sore hari. Nah cuman camp wanita bijak itu sekarang ada yang biasa reguler, camp biasa. Nah ini disebut akademi gitu. Sebenarnya sesinya sama aja. Nanti mungkin Bu Febi yang akan menjelaskan kenapa bedanya akademi disebut akademi gitu yang ini. Oke, nah Bu Febi yang ini disebutnya akademi gitu. Biasanya nggak ada kalimat akademinya ya Ci ya. Nah yang sekarang jadinya ada akademi nih. Apa yang membedakan gitu? Pakai seragam gitu mungkin nanti ya. Masuknya iya. Semuanya pakai seragam sekolah gitu ya. Atau gimana nih ada akademinya? Untuk bedanya itu akademi dengan WB biasa ya. Itu jumlah pesertanya itu kami batasi 20 gitu ya, 20 orang seperti itu. Kalau WB biasa lebih dari 20. Dan kemudian kenapa dibatasi? Supaya ada sesi tanya jawab ya ketika paparan materi lebih gampang gitu ya. Karena waktunya juga ya lebih enak seperti itu dan acaranya juga lebih santai seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang ketika sesi materi-materi disampaikan kemudian penasaran nih gitu atau pengen solusi dan sebagainya, itu bisa langsung ditanyakan kepada pembicara. Oh, dah. Jadi nanti itu kurang lebih sama ya, ada sesi-sesinya juga, seperti itu juga ya, semuanya sama ya. Interaksi dua arahnya di akademi karena pesertanya sedikit, jadi Jadi itu lebih enak, lebih deep juga ya. Jadi ya kalau misalkan nanti untuk ngobrol pas lagi diskusinya juga ya. Nah, jadi silahkan sekali lagi ya untuk Anda semua Sobat Maestro yang mungkin sudah penasaran gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh menghubungi Ibu Chandra di 0818 895 701 atau Ibu Yeni di 0821 1547 5894. Untuk informasi-informasi lebih lengkapnya juga boleh menghubungi Radio Maestro ya di hari dan jam kerja. Barangkali ada yang terlewat untuk sesi talk show pagi hari ini bersama dengan teman-teman wanita bijak. Jadi boleh menghubungi Radio Maestro atau boleh dicatat dulu aja nomornya. Nanti setelah berkegiatan, mungkin sekarang ada yang lagi nyetir-nyetir juga, boleh menghubungi nantinya ke Ibu Chandra di 0818 895 701 atau Ibu Yeni di 0821 1547 5894 ya. Dan nanti akan diadakannya secara onsite ya Sobat Maestro semuanya di Gereja Sidang Jemaat Allah, itu ada di daerah Cimahi, Jalan Gatot Subroto nomor 18 Cimahi, 30 April sampai dengan 2 Mei. Jadi cukup lumayan masih lama di akhir April nanti. Jadi Sobat Maestro bisa atur-atur ya untuk waktunya, tapi daftarnya dari sekarang karena selalu terbatas untuk slot yang tersedia, dimana semua sharing-sharingnya kan tidak dibuka kelasnya terlalu banyak ya, supaya enak untuk diskusi, untuk sharing nantinya gitu ya. Jadi silahkan boleh daftar dari sekarang saja. Sekali lagi di nomor 0818 895 701 atau di Ibu Yani 0821 1547 5894. Nah, di akhir-akhir sesi mungkin dari masing-masing para ibu boleh kasih kesimpulan, closing statement, ajakan mungkin ya untuk para ibu, para istri di luar sana. Silahkan dari Ibu Chandra dulu yang ingin disampaikan. Silahkan Ibu Chandra. Ya, kenapa kami ingin mengadakan di Cimahi? Karena terakhir kali itu kan tahun 2014, jadi sudah 10 tahun lalu silam ya. Pasti ada banyak ibu-ibu baru nih gitu.
dan pasti mereka akan butuh bantuan komunitas, teman, sahabat yang bisa menguatkan, menghibur atau memberikan gimana sih nih ngadepin anak begini, gimana menghadapi suami begitu. Dan sekarang zamannya udah semakin ya banyak sekali perubahan kan. Ada banyak tantangan di zaman ini di mana kita dibutuhkan kuasa firman Tuhan dan juga teman-teman yang bisa mensupport, mendoakan, menghibur gitu, mendengarkan dan mengingatkan gitu. Jadi ayo teman-teman yang ada di Cimahi, ibu-ibu, saya percaya ada banyak wanita-wanita hebat yang ada di Cimahi. Yes. Tapi Tuhan mau kita untuk lebih maksimal lagi, nggak hanya sekedar istri biasa atau ibu biasa, tapi kita lebih lagi bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, untuk lebih lagi membawa keluarga kita berdekat kepada Tuhan. Jadi saya mengajak ibu-ibu yang ada di Cimahi atau ibu-ibu yang ada di Bandung yang mendengarkan siaran ini dan punya saudara, kerabat, tetangga, ipar, mantu seperti itu boleh menginfokan Diajak, kepada ya. mereka yang ada di Cimahi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Chandra. Dari Ibu Feby, silakan Bu Feby yang disampaikan untuk para ibu dan para istri. Ya, untuk ibu-ibu wanita-wanita di Cimahi ya, jangan buang-buang kesempatan ya. Ayo, mari. Kalau engkau yang penasaran dengan apa itu wanita bijak, ya daripada bertanya-tanya dan tidak menemukan solusinya, ayo maju, datang gitu ya, mendaftar, bergabung bersama-sama dengan kami, dan engkau akan melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa akan dinyatakan, dan ya engkau akan mengalami sesuatu yang besar ya, yang nanti tanpa mungkin yang selama ini menjadi yang penasaran gitu, kita penasaran apa sih gitu ya, yang selama ini ada dalam kehidupan kita. Ya nanti akan dibukakan satu-satu oleh Tuhan Yesus ya melalui setiap materi. Seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Feby. Dari Ibu Yeni, silakan yang ingin disampaikan untuk para ibu. Untuk para ibu ya slotnya terbatas nih, cuma 20. Jadi Iya, cepetan. ini lebih sedikit ya slotnya. Cepetan Yes. daftar supaya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama mengalami proses belajar berubah. Nggak usah takut. Pasti di samping teman-teman yang sangat menguatkan, tapi Tuhan juga ada berserta dengan Ya. kamu. Oke, terima kasih banyak Ibu Yeni, dan sekaligus penutup silahkan Cipangpang. Ya, saya mengajak buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin lagi dengar sekarang, memang ini dikhususkan untuk orang-orang daerah Cimahi, karena kan maksudnya mungkin jauh, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada ibu-ibu sekarang yang mendengar yang memang benar-benar, aduh penasaran banget, boleh nggak sih saya rumahnya misalnya di Antapani atau di Kopo mau ikut, silahkan. Kalau memang ada kendaraan untuk ke Cimahi, dan di Bandung mah kemana-mana deket gitu ya. Jadi saya maksudnya kami tidak menutup kesempatan untuk ibu-ibu yang di Bandung atau dimanapun mendengar untuk ikut. Memang ini dikhususkan untuk Cimahi. Jadi buat ibu-ibu di sana yang di luar sana yang mendengar, yuk ikutan gitu. Jadi ini tuh satu wadah yang benar-benar bisa mengubahkan kita, pribadi kita sebagai wanita ya, untuk menjadi istri, menjadi ibu, dan juga untuk pelayanan kita, juga untuk lingkungan sosial kita. Dan buat teman-teman yang butuh komunitas. Karena sekarang tuh pergaulan tuh ada yang toksik, ada yang maksudnya tidak membangun atau apa. Nah, di sini tuh kita punya satu wadah komunitas yang bisa sama-sama saling membangun, menguatkan, menyupport, saling mendoakan. Gitu ya. Jadi saya mengajaklah, hayu ikut, nggak ada ruginya. Ini biaya cuma 300, anggap aja biaya makan gitu ya. Jadi apa yang didapat itu berkali-kali lipat. Apalagi ini gitu. berapa hari juga gitu ya kan. 3 hari Yes. gitu ya. Jadi ayolah ikutan gitu, nggak rugi. Tapi jangan menganggap dengan kita sudah ikut camp ini kita langsung berubah jadi holy ya, jadi malaikat. Sempurna langsung ya, langsung jadi kayak bidadari Jadi ya. bukan camp ini yang mengubahkan kita, tapi di saat kitanya mau buka hati, mau berubah, itu yang akan mengubahkan kita sebagai wanita. Itu aja. Thank you.
boleh healnya lagi dong, Ci. Ayo, Oke. Bu Febi aja ini yang pastinya. Oke ya, wanita bijak. Wow. Apakah ibu-ibu luar biasa? Yes. Yes, jadi silahkan langsung bergabung. Sekali lagi untuk nomor yang bisa Anda hubungi ada Ibu Chandra di 0818 895 701 atau Ibu Yeni di 0821 1547 5894. Atau kalau yang sudah terlewat dengan talk show ini pengen tanya lebih lengkap, silahkan boleh menghubungi Radio Maestro di hari dan jam kerja ya setiap harinya di line telepon 7271868. Dan kita masih akan menemani Anda tentunya. Sebentar lagi kita akan ada di program Maestro Request Time di pukul 8:10. Jadi bagi Anda yang mau request pujian-pujian favorit boleh dari sekarang. Dan tetap bersama dengan saya di 92,5 Maestro FM Bandung.